Dunia One Piece sedang bergetar. Tahta kosong di Pangaian ini tidak lagi sepi setelah Imu Sama mengambil keputusan sangat gila. Bukan sembarang petarung, sosok yang mengisi kursi Gorosei yang kosong ini itu sangat familiar sekali wajahnya bagi kita. Dia adalah kembaran dari Akagami no Shanks. Pernyataannya, kenapa dia, Imu Sama ini memilihnya sekarang? Ada satu alasan yang sangat gelap sekali yang disembunyikan oleh pemerintah dunia, yaitu ketakutan terhadap haki. Selama ini, aku kira puncak kekuatan itu ada pada di Gorosei. Namun, insiden di Hegate itu membuktikan sebaliknya. Haki Joy Boy yang dilepaskan oleh Emmet itu membuat para tetua tersungkur. Ini menandakan sinyal bahaya bagi Imu Sama. Imu menyadari tipe buah Zoan legendaris milik Gorosei memiliki satu kelemahan yang sangat fatal, yaitu gelombang haki murni yang bisa memutuskan telepati dan regenerasi abadi mereka. Ini mengapa Shanks Hitam atau sang kembaranya dipanggil dari keturunan garis Vigarland. Keluarga Vigarland memiliki silsilah haki murni dan destruktif seluruh lautan. Berbeda dengan Gorosei yang lama yang hanya mengandalkan buah iblis. Sosok baru ini adalah ahli haki sejati. Imu membutuhkan anjing penjaga yang tidak lumpuh hanya karena gertakan haki penguasa. Teori ini diperkuat dengan kemunculan sosok misterius saat temuan Holy Phoenix di Marijoa. Siluetnya itu sangat identik dengan Shanks. Namun, aura yang dipancarkannya itu sangat dingin dan begitu gelap. Jika Shanks asli memilih bertarung pada era baru, tapi kembarannya justru memilih menjadi algojonya Imu Sama. Dia disiapkan khusus untuk menjadi lawan topi jerami dan kru topi jerami untuk masa depan nanti. Bayangkan gimana reaksinya Luffy saat bertemu mentornya itu berada di pihak musuh. Ini bukan sekadar pergantian jabatan, tapi ini strategi Imu Sama yang dimana dia itu berharap menetralisir ancaman haki Joy Boy itu. Di sini kita mencoba membedah silsilah Vigarland Garling, raja atau mantan God Valley, di mana itu adalah kuncinya. Garling ini kemungkinan memiliki 2 orang putra. Satunya dibuang, satunya itu dipelukan Imu Sama. Nah, kita melihat pas waktu Roger menemukan Shanks di peti itu ya, di peti harta karun itu. Shanks tumbuh dengan rasa semangat dan kebebasan. Sedangkan kembarannya ini tumbuh dengan doktrin absolut di pemerintah dunia di kerajaan Pangaian. Dia tidak butuh buah iblis. Pedangnya itu adalah manifestasi dari keputusan lawannya. Imu memilihnya sebagai Gorosei baru untuk menahan gertakan dari haki Joy Boy. Selama ini Imu hanya menggunakan kekuatan bayangan. Nah, Imu ini berharap memiliki sebuah kekuatan pedang nyata. Keberadaannya ini menjelaskan pas waktu dulu Shanks ini bertemu dengan Gorosei tanpa konflik. Para tetua mengira itu adalah kembarannya Shanks yang untuk bekerja untuk mereka. Kebingungan identitas inilah yang menjadi senjata paling mematikan bagi pemerintah dunia. Bayangkan kekacauan di markas revolusioner melihat berita Shanks membantai warga sipil. Strategi adu domba ini akan menghancurkan aliansi besar pihak Luffy dan pihak Shanks. Inilah mengapa Imu Sama yang sangat terobsesi pada garis darah keturunan Vigarland yang legendaris itu. Hanya garis darah ini yang mampu menyimbangkan kekuatan haki yang dikeluarkan oleh Nika. Kekuatan barunya sebagai Gorosei bukan hanya jabatan, tapi akses ke senjata kuno. Setiap tetua ini memiliki regenerasi, tapi
kembaran Sangs ini memiliki kelebihan satu lagi. Dia bisa memakan niat musuh lawan untuk bertarung sebelum mengangkat sebuah pedangnya atau mencabut pedangnya dari sarungnya. Jika Sangs asli ini memiliki Kamusari, nah ini kembaran gelapnya juga memiliki Shin Kamusari, sebuah tebasan yang tidak melukai fisik tapi bisa menghancurkan tekad lawan. Hal ini selaras dengan ilmu yang ingin menghancurkan impian bajak laut atau menghapus sebuah sejarah. Nah, ini pertanyaannya, apakah si Sangs ini bakalan diam saja saat identitasnya ini digunakan oleh Imu? Nah, prediksi besarnya ini bakalan menggunakan dua Sangs. Jadi, dua Sangs ini bakalan bertarung satu sama lain gitu. Dan duel ini akan menentukan di mana haki kebebasan yang akan menang atau haki yang menindas itu bakalan menang. Luffy ini bakalan menjadi bingung karena harus milih yang mana yang bisa dia percaya gitu, antara si Sangs ini atau si Sangs ini. Makanya nanti si Luffy ini bakalan berada di tengah-tengah konflik itu. Pada saat itu juga Imu pun pasti tertawa di atas tahta yang ada di sana. Dia itu melihat bidak jaturnya ini akan menuju ke roda penghancuran. Dunia One Piece ini bakalan memasuki fase yang paling gelap, di mana musuh ini terlihat seperti kawan. Ingat gak kalian saat Sangs berbicara begini? Aku bakalan datang ke bajak laut tertentu. Bisa jadi bajak lautnya itu bukan Kurohige, melainkan kembarannya yang membelot ke Imu Sama. Sangs tahu kembarannya ini bakalan turun tangan. Ini dipastikan era baru ini bakalan benar-benar dalam bahaya. Keheningan Marijoa ini pecah ketika mendengar langkah kaki Gorosei baru yang sangat mematikan tersebut. Ini menandakan bahwasanya Imu ini sudah tidak percaya dengan kekuatan buah iblis tipe Juan yang legendaris itu. Tekanan haki yang dia pancarkan saat berjalan itu bahkan membuat sang Admiral Akainu itu terasa terancam. Suatu hal yang pasti ini adalah kembarannya Sangs ini adalah kepingan terakhir puzzle kehancuran Imu. Jadi, menurut kalian gimana pendapatnya soal apa yang aku bicarakan, apa yang aku buat narasi ini? Per detik gue bikin untuk menyampaikan sesuatu kepada kalian. Kalau kalian menonton sampai habis, coba tuliskan komentar atau pendapat kalian. Saya Rizky Saputra izin mengundur diri. Selamat pagi, malam, sore. See you. Bye-bye.